Bullying is never okay. Setuju dong pasti dengan quotes itu. Lah kok ngomongin soal bullying? Apa hubungannya dengan hantu teke-teke? Jadi gini, menurut legenda Jepang, munculnya teke-teke berawal dari kisah bullying yang dialami seorang siswi bernama Kashima Reiko. Semasa sekolah, Reiko dikenal sebagai siswi penakut dan pemalu. Dua karakteristik itulah yang membuat Reiko jadi sasaran empuk bullying teman-temannya. Suatu hari, Reiko menunggu kedatangan kereta api di stasiun Shinkansen, jalur untuk kereta api super cepat di Jepang. Nah, pas lagi nunggu di peron itulah Reiko lagi-lagi jadi korban bullying. Saat itu, temannya yang super jahil meletakkan jangkrik di bahu Reiko. Si teman gak pernah menyangka bahwa kejahilannya berakibat fatal. Saking kagetnya dengan jangkrik yang tiba-tiba bertengger di bahunya, Reiko terjatuh ke rel dan wush. Hanya dalam hitungan detik, kereta super cepat yang melintas menggilas tubuhnya. Reiko tewas dan yang lebih ngerinya lagi, tubuhnya terpotong jadi dua. Dari kepala sampai pinggang dan dari pinggang sampai kaki. Dendam terhadap kelakuan temannya, hantu Reiko bergentayangan. Yang muncul sebagai teke-teke. Dengan tubuh yang telah terpotong menjadi dua bagian, sosok teke-teke berjalan dengan menyeret tubuhnya. Yap, dia berjalan bukan dengan kaki, melainkan dengan tangan. Dan ya benar, saat dia melintas, kamu bisa melihat dengan jelas tubuhnya yang terpotong. Seakan itu belum cukup menyeramkan, teke-teke juga memegang sabit di salah satu tangan. Sabit tersebut dia gunakan untuk memotong tubuh orang yang gak bisa menjawab pertanyaannya. Saat bergentayangan di malam hari dan melihat calon korban, teke-teke akan bertanya, "Di manakah kakiku?" Supaya selamat dari sebetan sabit, orang harus menjawab pertanyaan tersebut dengan, "Dia di jalur Meishin." Itu adalah jalur kereta tempat Reiko terbunuh dan tubuhnya terbelah dua. Tuh fatal banget kan akibat dari bullying? Bisa bikin orang meninggal sampai jadi arwah gentayangan. Mungkin saat itu teman yang menjahili Reiko berpikir bahwa perbuatannya adalah hal sepele. Tapi siapa sangka perbuatan yang dia pikir sepele itu mengakibatkan hal yang sama sekali nggak sepele. Jadi jangan pernah bully teman-teman di sekitarmu ya. Jangan sekalipun dan dalam bentuk apapun. Lantas, apakah benar bahwa hantu teke-teke ini pernah membunuh orang? Menurut cerita yang beredar, ada dua orang yang menjadi korban, yakni seorang siswa dan seorang masinis. Si siswa terbunuh pada malam hari ketika ia pulang ke rumah dan melintasi gedung tua. Di atas gedung tua itu, sosok teke-teke bertengger. Melihat ada korban potensial, ia pun turun menghampiri si siswa dan mengayunkan sabit padanya. Sementara itu, si masinis terbunuh saat musim salju ketika kereta yang dikendarainya menabrak sesuatu. Ternyata sesuatu tersebut adalah hantu teke-teke yang berada di tengah-tengah rel. Teman si masinis memutuskan untuk mencari pertolongan pada polisi, sedangkan si masinis masih berada di tempat untuk menjaga kereta. Naas, ketika temannya kembali, si masinis ditemukan meregang nyawa di tiang listrik dengan teke-teke yang memeluk tubuhnya. Serem banget ya. Si hantu wanita biasa bernama teke-teke ini awalnya cuma siswi biasa. Tahu-tahu menjelma jadi hantu mematikan. Oke guys, sekian cerita singkat tentang urban legend Jepang teke-teke. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. See you next time di video berikutnya. Bye bye.